Hujan deras dan petir menyambar malam itu, menjadi saksi bisu saat suamiku menyeretku keluar rumah, seperti sampah demi membela fitnah keji adik iparku. Ia tidak tahu, 2 hari lagi aku akan kembali, bukan sebagai istri yang terbuang, melainkan sebagai mimpi buruk yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu, suasana di rumah kami sebenarnya terasa begitu tenang, sebuah ketenangan yang menipu sebelum badai besar menghantam hidupku. Aku sedang berada di dapur, sibuk menyiapkan makan malam kesukaan suamiku, Dimas. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng lengkuas menguar memenuhi ruangan, menciptakan ilusi tentang rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Namun, di balik dinding rumah tipe 45 yang sederhana ini, aku menyimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah kukatakan pada siapapun, termasuk Dimas. Aku bukanlah wanita yatim piatu miskin seperti yang selama ini ia kira. Aku adalah putri tunggal dari pemilik Gunawan Group, salah satu konglomerasi properti terbesar di negeri ini. Mengapa aku menyembunyikannya? Karena aku mencintai Dimas. Aku ingin memastikan bahwa pria yang menikahiku benar-benar tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena silau oleh harta ayahku. 3 tahun pernikahan kami berjalan cukup baik, meskipun Dimas seringkali kesulitan dalam bisnis kontraktor kecil-kecilannya. Aku selalu mendukungnya, bahkan diam-diam menyuntikkan dana lewat pihak ketiga agar usahanya tidak gulung tikar. Namun, ujian terberat dalam pernikahan kami bukanlah masalah ekonomi, melainkan kehadiran Karin, adik kandung Dimas. Sejak 6 bulan lalu, Karin menumpang tinggal di rumah kami dengan alasan ingin mencari kerja di kota. Tapi nyatanya, ia hanya menjadi benalu. Ia malas, boros, dan selalu memandangku dengan tatapan merendahkan seolah aku adalah saingan yang harus disingkirkan. Sore itu, saat aku hendak mengambil piring saji di lemari ruang tengah, telingaku menangkap suara mencurigakan dari arah ruang kerja Dimas. Ruangan itu seharusnya terkunci karena di sana Dimas menyimpan dokumen penting dan brankas kecil berisi uang operasional proyek yang baru saja cair kemarin sore. Jumlahnya lumayan besar, sekitar 50 juta rupiah. Hatiku berdesir curiga. Dimas belum pulang, jadi siapa yang ada di sana? Dengan langkah pelan dan mengendap-endap, aku mendekati pintu ruang kerja yang ternyata sedikit terbuka. Jantungku berdegup kencang saat mengintip ke dalam. Karin. Adik iparku itu sedang berjongkok di depan brankas yang terbuka. Tangannya dengan cekatan memasukkan gepokan uang berwarna merah ke dalam tas selempangnya. Karin, teriakku, tak mampu lagi menahan diri. Aku mendorong pintu hingga terbuka lebar. Karin tersentak kaget. Mbak Amara, cicitnya, tapi hanya sedetik. Kepanikan di wajahnya segera berubah menjadi ekspresi defensif yang menyebalkan. Apa yang kamu lakukan? Aku melangkah maju, mencengkeram lengannya. Itu uang proyek suamiku. Itu uang untuk gaji tukang. Berani-beraninya kamu mencuri di rumah kakakmu sendiri. Alah, jangan pelit jadi orang. Mbak, aku cuma pinjam sebentar. Aku butuh uang ini sekarang juga. Pinjam? 50 juta kamu bilang pinjam? Untuk apa, Karin? Untuk judi online lagi? Atau untuk beli tas palsu supaya kamu bisa pamer di media sosial? Cecarku. Bukan urusanmu. Bentak Karin, matanya melotot. Ini uang abangku. Berarti uangku juga. Kamu itu cuma orang luar. Mbak, cuma istri yang numpang hidup. Jangan sok mengatur. Numpang hidup. Aku tertawa getir. Rasanya sakit sekali mendengar kalimat itu. Jika saja dia tahu rumah ini sebenarnya milik ayahku yang kupinjamkan nama atas nama perusahaan Dimas, mungkin dia akan bersujud. Tapi aku menahannya. Kembalikan uang itu sekarang, atau aku telepon polisi. Aku berusaha merebut tas Karin. Lepasin. Dasar wanita gila, teriak Karin. Ia mendorongku keras, hingga pinggangku menabrak ujung meja kerja. Awe. Aku meringis kesakitan, memegangi perutku yang terasa kram. Ada rasa ngilu yang aneh menjalar di sana, tapi aku mengabaikannya karena fokusku adalah menyelamatkan uang Dimas. Tiba-tiba, terdengar suara deru mobil Dimas memasuki garasi. Karin membeku sejenak.
Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Lalu, senyum licik yang mengerikan terbit di bibirnya. "Mas Dimas pulang," bisik Karin pelan, namun terdengar seperti ancaman. Tanpa kuduga, Karin menyambar sebuah vas bunga kaca yang ada di atas meja kerja. Prang! Aku terbelalak ngeri. Bukan ke arahku, Karin justru memukulkan vas bunga itu ke keningnya sendiri. Darah segar seketika mengucur deras dari pelipisnya, membasahi wajahnya. Belum cukup sampai di situ, ia merobek kerah bajunya sendiri, hingga kancingnya terlepas berhamburan. "Karin, kamu gila?" Teriakku histeris, benar-benar syok melihat kegilaan di depan mataku. "Tolong! Tolong!" Karin mulai berteriak dengan suara yang dibuat-buat, melengking tinggi penuh kepura-puraan. "Sakit! Ampun, Mbak Amara, jangan pukul aku lagi." "Apa yang kamu? Ada apa ini?" Suara bariton Dimas menggelegar dari ambang pintu. Dimas berdiri di sana, masih mengenakan seragam proyek yang kotor oleh debu. Wajahnya lelah, tapi kini matanya membelalak melihat kekacauan di ruang kerjanya. Ia melihat adiknya tergeletak di lantai dengan wajah berdarah, baju robek, dan uang yang berserakan. Lalu ia melihatku, yang berdiri terpaku di dekat meja dengan napas terengah-engah. "Mas Dimas." Karin merangkak mendekati kaki Dimas, menangis meraung-raung. Aktingnya sungguh luar biasa, layak mendapatkan piala citra. "Tolong aku, Mas, Mbak Amara dia Hicks." Dimas langsung berlutut, memeluk adiknya. "Ya Tuhan, Karin. Kenapa kamu berdarah begini? Siapa yang melakukan ini?" Karin menunjukku dengan jari gemetar. "Mbak Amara, Mas, dia ketahuan mau mengambil uang di brankas. Aku coba cegah, tapi dia malah marah. Dia pukul kepalaku pakai vas bunga. Dia bilang uang ini mau dikasih ke selingkuhannya. Dia mau kabur, Mas." Duniaku rasanya runtuh seketika. Fitnah itu begitu keji, begitu rapi, dan begitu mematikan. "Bohong!" teriakku, air mataku mulai tumpah. "Demi Tuhan, Mas, itu bohong. Dia yang mencuri. Aku memergokinya, lalu dia memukul dirinya sendiri. Mas harus percaya padaku." "Kau?" Dimas menggeram, suaranya bergetar menahan emosi. Ia berdiri perlahan, meninggalkan Karin yang masih sesenggukan, sambil tersenyum tipis ke arahku di balik punggung Dimas. "Mas, dengarkan aku dulu." Aku mencoba mendekat, mencoba meraih tangannya. "Lihat CCTV di depan." Maksudku? Aku tergagap. Aku baru ingat, aku memasang kamera pengawas tersembunyi di boneka beruang di rak buku, tapi Dimas tidak tahu itu. "Diam," bentak Dimas. Tangannya melayang, tapi ia menahannya di udara. Ia tidak menamparku, tapi kata-katanya lebih sakit dari tamparan. "Aku sudah curiga belakangan ini uang belanja selalu cepat habis. Ternyata ini kelakuanmu di belakangku, mencuri uang keringatku, menganiaya adikku, dan punya selingkuhan." "Tidak ada selingkuhan, Mas." Karin berbohong. "Periksa tas Karin, uangnya ada di sana." Belaku putus asa. "Cukup." Dimas menendang meja di dekatnya hingga bergeser. "Bukti sudah jelas. Adikku berdarah. Kau berdiri di sana sehat walafiat. Kau pikir aku buta? Dasar wanita ular. Selama ini aku tertipu dengan wajah polosmu." Karin, dari posisinya di lantai, menambahkan minyak ke dalam api. "Dia bilang Mas Dimas itu suami miskin. Mas, dia bosan hidup susah sama Mas. Makanya dia mau curi uang ini buat lari sama laki-laki kaya." Itu adalah titik didih Dimas. Egonya sebagai laki-laki tercabik-cabik. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia menatapku seolah aku adalah musuh bebuyutan, bukan istri yang sudah menemaninya dari nol. "Mas, tolong. Aku memohon," merasakan firasat buruk yang teramat sangat. Dimas melangkah mendekatiku. Aura kegelapan menyelimuti tubuhnya. "Keluar," desisnya dingin. "Apa?" "Keluar dari rumahku sekarang juga," teriak Dimas, suaranya mengguncang dinding ruangan itu. Teriakan Dimas masih berdengung di telingaku,
menyakitkan dan memekakan telinga. Keluar. Ulangnya lagi, kali ini disertai gerakan tubuh yang mengancam. Aku menggelengkan kepala, air mata bercucuran membasahi pipi. Aku tidak bisa pergi. Kemana aku harus pergi di tengah hujan badai seperti ini? Dan lebih dari itu, aku tidak bersalah. Meninggalkan rumah ini berarti membenarkan tuduhan keji Karin. Aku harus bertahan, aku harus membuat Dimas sadar. Tidak, Mas. Aku tidak mau pergi. Ini rumah kita. Kamu tidak bisa mengusirku hanya karena fitnah murahan itu. Seruku, berusaha mempertahankan posisiku. Kakiku gemetar, dan rasa nyeri di perut bagian bawahku semakin terasa menusuk. Ada kram hebat yang membuatku ingin membungkuk. Tapi aku memaksakan diri berdiri tegak. Rumah kita? Dimas tertawa sinis, tawa yang terdengar mengerikan. Ini rumahku. Aku yang banting tulang membayar cicilannya, padahal dia tidak tahu uang itu berasal dari proyek fiktif yang kuatur. Kau hanya parasit. Istri macam apa yang memecahkan kepala adik iparnya sendiri demi uang? Istri macam apa yang punya simpanan laki-laki lain? Itu fitnah, Mas. Demi Allah itu fitnah. Coba kamu pikir pakai logika, kalau aku mau mencuri, kenapa harus saat Karin ada di situ? Mas, tolong sadar. Aku mencoba meraih lengan Dimas, berharap ada sedikit sisa cinta di sana yang bisa kubangunkan. Tapi sentuhanku justru memicu ledakan amarahnya. Dimas menepis tanganku dengan kasar, begitu kasar hingga tubuhku terhuyung ke belakang menabrak dinding. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, hardiknya. Ia melirik sekilas ke arah Karin yang masih pura-pura merintih di lantai, sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Pemandangan itu seolah menjadi bahan bakar yang membakar habis akal sehat Dimas. Tanpa peringatan, Dimas mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeramannya begitu kuat, rasanya tulangku bisa remuk. Mas, sakit. Lepas, jeritku. Sakit? Lebih sakit mana dengan adikku yang kepalanya bocor? Dimas tidak peduli. Ia menarikku, menyeretku paksa keluar dari ruang kerja. Mas, jangan. Dengarkan aku. Aku sedang... Kata itu tertahan di tenggorokan. Aku ingin meneriakkannya, ingin memberitahunya bahwa ada darah dagingnya di rahimku yang baru berusia 4 minggu. Tapi melihat kegilaan di matanya, aku sadar, dia mungkin tidak akan percaya. Atau lebih buruk lagi, dia mungkin akan menuduh anak ini bukan anaknya. Dimas menyeretku melewati ruang tengah, melewati foto pernikahan kami yang tergantung indah di dinding, melewati dapur tempat aku memasak makanan kesukaannya tadi. Kakiku tersandung karpet, membuatku jatuh terduduk. Tapi Dimas tidak berhenti. Ia terus menarikku seperti menarik karung beras, membuat tubuhku terseret di lantai keramik yang dingin. Mas, hentikan. Perutku sakit. Mas. Aku menangis histeris, rasa sakit di hatiku jauh melampaui rasa sakit fisik akibat seretan itu. Harga diriku sebagai istri, sebagai wanita, dihancurkan berkeping-keping oleh pria yang pernah berjanji melindungiku di hadapan penghulu. Dimas membanting pintu depan hingga terbuka. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajah kami. Hujan di luar sana bukan sekadar gerimis, tapi badai. Langit hitam pekat, kilat menyambar-nyambar, dan air turun seperti ditumpahkan dari langit. Tanpa belas kasihan, Dimas menyeretku ke teras, lalu mendorongku kuat-kuat ke halaman rumah yang sudah becek dan berlumpur. Tubuhku terjerembab ke dalam genangan lumpur coklat. Dinginnya air hujan langsung menusuk hingga ke tulang sumsum. Gaun rumahku basah kuyup dalam sekejap, rambutku lepek menempel di wajah, bercampur dengan air mata dan lumpur. Mas. Aku mendongak, menatap sosok suamiku yang berdiri di teras. Ia terlihat tinggi dan menakutkan dengan latar belakang cahaya lampu rumah yang hangat, kehangatan yang baru saja merenggutku. Di belakang Dimas, Karin muncul. Ia berdiri di ambang pintu, memegang tisu di kepalanya. Di balik punggung Dimas, Karin menatapku. Tidak ada rasa sakit di wajahnya. Yang ada hanya senyum kemenangan. Ia menjulurkan lidahnya sedikit, mengejekku, seolah berkata, "Aku menang, kau kalah." Dimas menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Suaranya berusaha mengalahkan deru hujan. "Dengar baik-baik, wanita pencuri.
Jangan pernah injakkan kakimu di sini lagi. Aku tidak sudi melihat wajahmu. Pergi kau ke selingkuhanmu itu. Bawa dosa-dosamu pergi dari rumah suci ini. Mas, aku tidak punya siapa-siapa. Rintihku, suaraku hampir hilang ditelan suara petir. Di luar hujan, Mas, dingin. Masa bodoh, teriak Dimas. Kau pikir aku peduli? Kau mau mati kedinginan pun aku tidak peduli. Itu hukuman buat istri durhaka. Pergi, atau kupanggil warga untuk mengarakmu sebagai maling. Kata-kata terakhir itu menampar kesadaranku. Mati kedinginan pun aku tidak peduli. Kalimat itu membunuh sisa harapan di hatiku. Suamiku, pria yang kucintai, menginginkan kematianku. Saat itu juga, sesuatu dalam diriku patah. Bukan tulang, tapi rasa cinta dan hormat yang selama ini kujaga. Aku memegangi perutku erat-erat. Rasa kram itu semakin menjadi, dan aku merasakan ada aliran hangat yang keluar di antara kedua kakiku, bercampur dengan air hujan yang dingin. Darah. Ya Tuhan, jangan ambil anakku. Rasa takut kehilangan janin ini tiba-tiba memberiku kekuatan yang entah datang dari mana. Aku berhenti menangis. Aku berhenti memohon. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri untuk bangkit berdiri. Kakiku gemetar hebat, tubuhku menggigil kedinginan, tapi aku berdiri tegak. Aku menyeka lumpur di wajahku. Aku menatap Dimas. Tatapanku bukan lagi tatapan istri yang memelas, tapi tatapan kosong seorang wanita yang hatinya telah mati. Ingat hari ini, Dimas, suaraku serak namun tajam, menembus tirai hujan. Ingat baik-baik saat kau membuangku ke dalam lumpur demi membela penipu itu. Karena hari ini adalah terakhir kalinya kau melihatku sebagai istrimu yang lemah. Dimas terdiam sejenak, mungkin terkejut melihat perubahan sorot mataku yang tiba-tiba menjadi dingin dan asing. Tapi egonya menepis itu. Pergi, usirnya lagi, lalu membanting pintu rumah dengan keras. Brak, bunyi kunci diputar terdengar jelas. Lampu teras dimatikan, meninggalkanku dalam kegelapan total di tengah badai. Aku berdiri sendirian di tengah hujan. Dingin, sakit, dan terhina. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah tekad membara mulai menyala. Tekad dari darah, Gunawan, yang mengalir di tubuhku. Aku meraba saku dasterku yang basah. Untunglah, ponselku yang tahan air masih ada di sana. Dengan jari yang kaku dan gemetar karena kedinginan, aku menekan tombol darurat, sebuah nomor yang selama 3 tahun ini tidak pernah kuhubungi karena aku ingin mandiri. Nomor asisten pribadi ayah. Halo, Nona Amara? Suara di seberang sana terdengar kaget. Nona? Kenapa menelepon? Ada apa? Pak Hadi. Bisikku, air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena Dimas. Jemput aku. Sekarang. Bawa tim medis. Aku pendarahan. Ya Tuhan, saya segera ke sana, Nona. Aktifkan GPS. Aku menutup telepon. Aku berbalik membelakangi rumah yang kini terasa seperti neraka itu. Aku berjalan tertatih-tatih menuju ujung jalan komplek, meninggalkan jejak kaki berlumpur yang perlahan tersapu hujan. Saat aku melangkah pergi, aku bersumpah demi rasa sakit di perutku dan demi air mata yang tumpah hari ini. Dimas dan Karin tidak akan hanya kehilangan aku. Mereka akan kehilangan segalanya. Rumah itu, pekerjaan itu, kenyamanan itu, semua adalah milikku. Dan aku akan mengambilnya kembali, sampai tak bersisa. Selamat tinggal, Amara si istri sederhana. Cahaya lampu sorot mobil Alphard hitam, membelah kegelapan di ujung jalan komplek. Mobil itu melaju cepat namun stabil, menerobos tirai hujan yang masih mengguyur bumi tanpa ampun. Saat mobil itu berhenti di dekatku yang sedang menggigil di bawah pohon rindang di pinggir jalan, pintu penumpang langsung terbuka lebar. Pak Hadi, asisten kepercayaan ayahku yang sudah mengabdi puluhan tahun, melompat keluar dengan payung besar. Wajah tuanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kepanikan saat melihat kondisiku. Aku berdiri seperti mayat hidup, basah kuyup, penuh lumpur, bibir membiru, dan tangan yang memegangi perut. Nona Amara. Astaga, Nona, seru Pak Hadi, suaranya bergetar. Ia segera memayungiku dan membantuku masuk ke dalam mobil yang hangat. Di dalam mobil,
seorang dokter wanita dan perawat, tim medis pribadi keluarga Gunawan, sudah bersiap. Begitu aku didudukan di kursi kulit yang empuk, mereka langsung bekerja. Selimut tebal membungkus tubuhku, infus dipasang dengan cekatan di tanganku yang dingin. Detak jantung janin masih ada, tapi lemah. Nona mengalami abortus imminens, ancaman keguguran. Kita harus segera ke rumah sakit, kata dokter itu sambil memeriksa perutku dengan alat portabel. Mendengar kata, masih ada, air mataku menetes lagi. Anakku kuat. Dia bertahan meski ibunya baru saja dibuang. Bawa saya pulang ke mensyahan ayah, Pak Hadi, bisikku lemah, namun penuh perintah. Siapkan ruang rawat di sana. Saya tidak mau ke rumah sakit umum. Saya tidak mau ada jejak berita. Baik, Nona, jawab Pak Hadi patuh, lalu memberi isyarat pada sopir. Mobil mewah itu melesat meninggalkan komplek perumahan kelas menengah itu, meninggalkan masa laluku yang menyedihkan di belakang. 1 jam kemudian, aku tiba di kediaman utama keluarga Gunawan, sebuah mensyan megah bergaya Eropa klasik yang berdiri kokoh di kawasan elit Menteng. Gerbang besi raksasa terbuka otomatis. Puluhan pelayan dan bodyguard berbaris menyambut kedatangan putri tunggal yang hilang selama 3 tahun demi cinta butanya. Ayah sudah menunggu di lobi. Pria tua yang ditakuti di dunia bisnis itu tampak rapuh saat melihatku digotong masuk dengan tandu darurat. Amara putriku. Ayah menggenggam tanganku yang dingin. Matanya berkaca-kaca melihat wajahku yang lebam dan tubuhku yang penuh lumpur. Siapa yang melakukan ini? Katakan pada Papa. Papa akan hancurkan dia sekarang juga. Nanti, Pak, jawabku lirih. Selamatkan cucu Papa dulu. Setelah aku pulih, biarkan aku yang menghancurkannya sendiri dengan tanganku. Malam itu, aku dirawat intensif di kamar pribadiku yang sudah disulap menjadi ruang medis VVIP. Obat-obatan terbaik dimasukkan ke tubuhku. Kehangatan rumah ini, kelembutan pelayan yang membersihkan tubuhku, kontras sekali dengan dinginnya lumpur di halaman rumah Dimas. Sementara itu, di rumah kontrakan tipe 45 yang baru saja kutinggalkan, suasana justru terasa hangat, dalam arti yang salah. Dimas duduk di sofa ruang tengah, masih dengan napas memburu sisa amarahnya. Di hadapannya, Karin duduk dengan perban melilit di kepalanya. Perban yang terlalu tebal untuk luka goresan vas bunga yang sebenarnya dangkal. Karin sedang menikmati teh hangat yang baru saja ia seduh sendiri, karena pembantu gratisannya sudah diusir. Mas Dimas hebat tadi, puji Karin dengan nada manis yang beracun. Akhirnya Mas tegas juga. Perempuan kayak Mbak Amara itu memang harus dikasih pelajaran. Berani-beraninya dia mau maling uang Mas. Dimas memijat pelipisnya. Rasa bersalah sedikit menyelinap di hatinya saat mengingat wajah Amara yang basah kuyup di tengah hujan. Tapi dia tadi bilang dia tidak punya siapa-siapa. Rin, hujannya deras sekali. Ah, Mas ini terlalu baik. Potong Karin cepat, takut kakaknya luluh. Dia pasti lari ke selingkuhannya. Mas, tadi dia bawa HP kan? Pasti sudah ditelepon itu laki-laki hidung belangnya. Jangan-jangan mobil mewah yang jemput dia. Perempuan licik kayak gitu mana mungkin menderita. Dimas terdiam, mengangguk perlahan, membiarkan racun Karin merasuki otaknya lagi. Kamu benar. Dia pasti punya simpanan. Kalau tidak, mana mungkin uang belanjanya selalu cukup padahal aku cuma kasih sedikit? Ternyata dia pakai uang laki-laki lain. Cuih, menjijikkan. Malam itu, Dimas tidur dengan perasaan menang. Ia merasa telah membersihkan rumahnya dari parasit. Ia tidak tahu bahwa parasit yang sebenarnya sedang tidur nyenyak di kamar tamu, tersenyum licik sambil membuka aplikasi belanja online, memasukkan tas branded seharga puluhan juta ke keranjang belanja, siap di check out besok dengan sisa uang di brankas. Namun, karma tidak menunggu lama. Pagi harinya, hari pertama setelah pengusiran, Dimas bangun kesiangan. Biasanya, aroma kopi dan nasi goreng sudah menyapanya. Tapi pagi ini sunyi. Dapur berantakan, cucian piring menumpuk. Karin masih tidur, malas bangun. Dimas berangkat ke kantornya, sebuah ruko kecil yang ia sewa, dengan perut kosong dan baju yang belum disetrika. Sesampainya di kantor, sekretarisnya menyambut dengan wajah panik. Pak Dimas. Gawat, Pak. Ada apa pagi-pagi sudah teriak?
bentak Dimas, moodnya masih buruk. Pihak Gunawan Properti, investor utama kita untuk proyek perumahan di Cikarang, mereka baru saja mengirim email pembatalan kontrak sepihak. Apa? Dimas nyaris menjatuhkan tas kerjanya. Pembatalan? Tidak mungkin. Proyek itu sudah jalan 30%. Kalau dibatalkan, kita harus bayar denda penalti miliaran. Kenapa mereka batalkan? Tidak ada alasan jelas, Pak. Mereka hanya bilang, ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan mitra. Dan mereka menarik semua alat berat mereka dari lokasi proyek pagi ini juga. Kaki Dimas lemas. Ia ambruk di kursi kerjanya. Gunawan Properti adalah nyawa bagi perusahaan kecilnya. Selama ini mereka sangat baik, selalu memberi proyek lunak dengan pembayaran lancar. Tanpa mereka, Dimas hanyalah kontraktor gurem yang akan mati terlilit hutang vendor. Hubungi Pak Hadi, asisten pemilik Gunawan Group itu. Tanyakan apa salah kita. Kita harus negosiasi, perintah Dimas panik. Sekretarisnya mencoba menelepon, tapi wajahnya makin pucat. Nomor Bapak diblokir. Pak, telepon kantor juga tidak diangkat. Di seberang sana, di kamar megahku, aku sedang berbaring sambil menatap layar tablet. Di layar itu, terpampang notifikasi, kontrak kerjasama dengan PT Dimas Karya Sejahtera resmi diputus. Satu tiang penyangga sudah roboh. Dimas, gumamku pelan sambil mengelus perutku yang mulai terasa nyaman. Nikmatilah kepanikanmu hari ini. Ini baru permulaan. Hari kedua tanpa amarah. Rumah Dimas mulai menyerupai kapal pecah. Piring kotor menumpuk di wastafel, hingga menimbulkan bau tak sedap. Pakaian kotor Dimas berserakan di lantai kamar mandi, karena tidak ada yang mencuci. Lantai ruang tamu penuh jejak sepatu berlumpur bekas kejadian malam pengusiran itu yang belum sempat dibersihkan, lumpur kering yang menjadi saksi bisu kekejaman Dimas. Dimas pulang ke rumah lebih awal, bukan karena ingin istirahat, tapi karena kantornya sedang kebakaran jenggot. Vendor-vendor material mulai berdatangan menagih hutang setelah mendengar rumor bahwa investor utama cabut. Telepon Dimas tidak berhenti berdering oleh tagihan. Rin, Karin, panggil Dimas saat masuk rumah. Ia berharap ada makanan atau setidaknya segelas air dingin. Tapi hening. Dimas mencari ke kamar tamu. Kosong. Ia mencari ke kamar tidurnya sendiri, dan di sana ia menemukan Karin sedang asyik mencoba-coba baju Amara di depan cermin, sambil memegang tas baru yang terlihat mahal. Karin, kamu ngapain pakai baju Amara? Tegur Dimas. Karin menoleh santai. Loh, kan orangnya sudah diusir. Mas, sayang bajunya kalau dibuang. Lagian ini baju murah semua, nggak ada mereknya. Mas kok mukanya kusut banget? Perusahaan diambang bangkrut, Rin. Dimas menghempaskan tubuhnya ke kasur yang spraynya sudah kusut. Investor cabut. Bank tiba-tiba membekukan rekening giro perusahaan karena dianggap high risk. Aku butuh uang cash untuk bayar bunga vendor besok pagi supaya mereka tidak lapor polisi. Dimas teringat sesuatu. Oh iya, uang di brankas. Uang 50 juta yang kemarin hampir dicuri Amara itu. Masih ada kan? Mana kuncinya? Aku butuh uang itu sekarang. Wajah Karin berubah sedikit tegang, tapi ia cepat menutupinya. Aduh, Mas, uang itu. Kenapa? Uangnya ada di kamu kan? Dimas bangkit duduk, menatap adiknya tajam. Uangnya sudah habis. Mas, jawab Karin enteng. Apa? Mata Dimas melotot. 50 juta habis dalam 2 hari? Buat apa? Ya buat berobat akulah, Mas. Karin mulai berakting lagi, memegang perban di kepalanya. Mas lupa kepala aku bocor dipukul istrimu? Aku ke dokter spesialis, scan otak, takut ada gegar otak. Terus beli obat-obatan impor biar nggak berbekas lukanya. Mahal tahu, Mas. Mas lebih sayang uang apa nyawa adiknya? Dimas terdiam, skakmat oleh argumen manipulatif itu. Ia tidak tahu bahwa biaya pengobatan luka gores Karin di klinik 24 jam, hanya habis 200.000 perak. Sisanya, lenyap di meja judi online, dan tas yang tergeletak di meja rias itu. Ya Tuhan. Dimas menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Terus aku bayar pakai apa besok?
Mobil sudah digadaikan bulan lalu buat modal. Jual aja perhiasan Mbak Amara. Mas, usul Karin seenaknya. Pasti dia simpan emas di suatu tempat. Terdesak, Dimas mulai menggeledah lemari pakaian kami, lemari yang dulu selalu rapi ditata Amara. Ia membongkar laci-laci, melempar baju-baju ke lantai. Tidak ada perhiasan. Amara memang tidak suka pakai emas. Namun, di laci paling bawah, di bawah tumpukan jilbab, tangan Dimas menyentuh sebuah buku agenda tebal bersampul kulit imitasi. Dimas mengambilnya. Itu buku harian Amara. Bukan buku curhat alay, tapi buku catatan keuangan rumah tangga. Dimas membuka halaman acak. Tulisan tangan Amara yang rapi terpampang di sana. 10 Januari, uang belanja dari Mas Dimas 1 juta. Listrik 500 Rb. Beras lauk 400 Rb. Sisa 100 Rb. Catatan, kurang untuk beli susu hamil, tapi jangan minta Mas Dimas. Dia lagi pusing mikirin proyek. Aku pakai tabunganku sendiri aja 500 Rb buat tambah beli daging supaya Mas Dimas makannya bergizi. Jantung Dimas berdegup kencang. Susu hamil? Ia membalik halaman lain. 5 Februari, Mas Dimas butuh laptop baru buat presentasi. Harganya 15 juta. Aku jual kalung peninggalan nenek diam-diam, bilang ke Mas Dimas kalau aku dapat arisan. Maaf ya Nek, demi kesuksesan suami. Tangan Dimas mulai gemetar. Ia membaca halaman demi halaman. Catatan itu penuh dengan pengorbanan Amara. Bagaimana Amara menutupi kekurangan uang belanja dengan uang pribadinya, yang Dimas tidak tahu dari mana asalnya. Bagaimana Amara berbohong soal diskon dan hadiah, padahal ia membelinya dengan harga normal demi meringankan beban Dimas. Dan yang paling menohok adalah halaman terakhir, tertanggal tepat di hari kejadian. Hari ini mau masak ayam lengkuas kesukaan Mas Dimas. Sekalian mau kasih kejutan tes Pak. Alhamdulillah, akhirnya hamil 4 minggu. Semoga Mas Dimas senang. Ya Allah, lindungi keluarga kecil kami dari orang-orang yang berniat jahat. Buku itu jatuh dari tangan Dimas. Hamil. Bisik Dimas, suaranya tercekat. Bayangan malam itu berputar kembali di kepalanya seperti film horor. Ia menyeret Amara. Amara memegangi perutnya. Amara berteriak kesakitan. Amara jatuh ke lumpur. Dia hamil. Rasa bersalah yang tadi ditepisnya, kini menghantamnya seperti ombak tsunami. Ia baru saja mengusir istri yang sedang mengandung anaknya. Ia melempar ibu dari anaknya ke dalam badai. Ah, paling itu cuma tulisan drama dia aja. Mas? Celetuk Karin yang tiba-tiba muncul di pintu kamar, melihat buku itu tergeletak. Dia kan pinter ngarang cerita. Jangan percaya deh. Kalau hamil beneran masa dia nggak bilang? Dimas menatap Karin. Untuk pertama kalinya, ada keraguan besar di matanya saat melihat adiknya. Dia mau bilang, Rin. Suara Dimas parau. Kemarin dia mau bicara, tapi aku suruh diam. Aku menyeretnya saat dia kesakitan. Udahlah Mas, jangan lebay. Karin mendengus kesal. Sekarang fokus cari duit, besok debt collector dateng lo. Jangan mikirin perempuan yang udah kabur itu. Karin pergi melenggang keluar, tidak peduli pada kakaknya yang sedang hancur. Sikap acuh tak acuh Karin ini mulai menyalakan alarm di kepala Dimas. Kenapa adiknya begitu tidak punya empati? Kenapa adiknya terlihat begitu jahat? Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar yang berantakan, memeluk buku harian Amara. Rumah ini terasa begitu kosong dan dingin tanpa kehadiran wanita itu. Tidak ada doa malam, tidak ada pijatan di pundak, tidak ada teh hangat. Yang ada hanya tagihan yang menumpuk dan keheningan yang mencekam. Dan besok-besok adalah hari penentuan. Dimas merasa hidupnya sedang menghitung mundur menuju kiamat kecil. Namun ia tidak tahu, kiamat yang sebenarnya akan datang besok pagi, mengetuk pintu depannya dengan wajah yang sangat ia kenal, namun tak lagi ia kenali. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan kebangkitanku dari lumpur penghinaan. Namun, di dalam hati, awan mendung masih menggantung, bukan karena kesedihan, melainkan karena dinginnya tekad yang kini membeku di dadaku. Aku berdiri di depan cermin raksasa di kamar pribadiku di Mensyah Gunawan.
Pantulan bayangan di sana bukan lagi Amara si istri kontraktor yang gemar memakai daster rumahan dan menyanggul rambut asal-asalan. Wanita di cermin itu adalah Amara Gunawan, pewaris tunggal imperium properti yang selama ini tertidur. Aku mengenakan setelan blazer hitam pekat dengan potongan slim fit karya desainer ternama, dipadu dengan celana bahan yang jatuh sempurna di kakiku yang kini dibalut stiletto setinggi 7 cm. Wajahku yang kemarin pucat dan penuh memar, kini tertutup riasan flawless yang menonjolkan garis rahang tegas dan tatapan mata yang tajam. Kacamata hitam oversized bertengger di hidungku, siap menutupi sisa-sisa kesedihan di mata yang mungkin masih tersisa. "Nona, semua sudah siap," suara Pak Hadi terdengar dari interkom. Tim pengacara dan keamanan sudah menunggu di lobi. Iring-iringan mobil siap berangkat. "Terima kasih, Pak Hadi." "Saya turun," jawabku datar. Aku mengusap perutku perlahan. Di sana, janin kecilku masih bertahan, sekuat ibunya. Dokter bilang kondisinya sudah stabil berkat penanganan cepat dan obat penguat kandungan terbaik. "Nak, hari ini kita pulang sebentar ke rumah ayahmu. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengambil apa yang menjadi hak kita," bisikku pada kehidupan di dalam rahimku. Perjalanan menuju rumah Dimas memakan waktu 45 menit. Aku duduk di kursi belakang Mercedes-Benz S-Class hitam, diapit oleh 2 mobil pengawal di depan dan belakang. Sepanjang jalan, aku memutar kembali memori 2 hari lalu. Rasa dingin air hujan, sakitnya seretan tangan Dimas, dan seringai licik Karin. Rasa sakit itu kini menjadi bahan bakar. Aku tidak akan meledak-ledak seperti Dimas. Pembalasanku akan sunyi, elegan, tapi mematikan. Saat iring-iringan mobil kami memasuki komplek perumahan kelas menengah itu, aku melihat beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman berhenti beraktivitas. Mereka menatap dengan mulut ternganga melihat barisan mobil mewah yang sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Mobilku berhenti tepat di depan pagar rumah bernomor B14. Rumah yang dulu kurawat dengan penuh cinta, kini tampak suram. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, aku bisa melihat kondisi rumah itu. Rumput liar mulai tinggi, sampah plastik berserakan di teras, dan ada bekas lumpur mengering di pintu depan, saksi bisu saat aku diusir. "Silakan, Nona," Pak Hadi membukakan pintu mobil. Aku turun. Suara hak sepatuku mengetuk aspal terdengar ritmis dan tegas. Tak, tak, tak. 3 bodyguard berbadan tegap langsung memayungiku, meski hari tidak hujan, melainkan untuk melindungiku dari panas dan tatapan orang. Pak Burhan, pengacara senior kepercayaan ayah, berjalan di sampingku sambil memeluk map dokumen tebal. Kami berjalan menuju pintu depan. Aku tidak mengetuk. Aku memberi isyarat pada salah satu pengawal untuk menekan bel, bukan sekali, tapi berkali-kali dengan durasi panjang yang mengganggu. Di dalam rumah, aku bisa membayangkan kepanikan yang terjadi. Dan benar saja, terdengar suara teriakan dari dalam. "Iya, sebentar. Sabar dong. Siapa sih pagi-pagi bertamu kayak rentenir?" Itu suara Karin. Suara yang cempreng dan menyebalkan. Pintu terbuka kasar. Karin muncul dengan penampilan yang sangat berantakan. Ia masih memakai baju tidur satin murahan yang kusut, rambutnya digulung rol plastik, dan wajahnya berminyak. Di tangannya ada mangkuk bekas mie instan. Saat melihat siapa yang berdiri di depannya, mangkuk di tangan Karin terlepas. Prang! Pecahan beling dan sisa kuah mie berhamburan di lantai teras yang kotor. Mata Karin melotot, memindai penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Mulutnya menganga lebar, seolah rahangnya copot. Ia melihat bodyguard di belakangku, melihat mobil-mobil mewah di jalan, lalu kembali menatapku. "Mbak Amara," cicitnya tak percaya. "Minggir," kataku singkat. Satu kata, tanpa nada, tapi cukup membuat Karin mundur teratur dengan gemetar, seolah terdorong oleh kekuatan tak kasat mata. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Bau apek langsung menyergap hidungku. Bau rokok, bau sampah yang tidak dibuang, dan bau lembab. Ruang tamu berantakan. Baju-baju kotor Dimas tergeletak di sofa. Bungkus makanan cepat saji berserakan di meja. Hanya dalam 2 hari, rumah yang kujaga kebersihannya ini telah berubah menjadi kandang. "Siapa? Rin? Debt collector lagi? Bilang aku nggak ada." Terdengar suara Dimas dari arah dapur.
Langkahku terhenti di tengah ruang tamu. Aku berdiri tegap, menunggu. Dimas muncul dari dapur sambil membawa gelas kopi. Ia hanya memakai kaos oblong kumal dan celana pendek. Wajahnya kusut, matanya cekung dengan lingkaran hitam, dan janggutnya tidak dicukur. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Saat Dimas mendongak dan melihatku, langkahnya terhenti. Gelas kopi di tangannya miring, menumpahkan isinya ke lantai, tapi ia tidak sadar. Ia terpaku menatapku. "Amara?" bisiknya, suaranya parau. Ia mengerjap-ngerjap, mungkin mengira sedang berhalusinasi karena stres. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap matanya lurus-lurus. Tatapan mata istri yang dulu penuh kelembutan dan pemujaan kini telah hilang, digantikan oleh tatapan dingin seorang eksekutor. "Halo, Dimas. Apa kabar rumah tanggamu tanpa parasit ini?" tanyaku sarkastik. Dimas tersentak. Kesadarannya kembali. Ia melihat penampilan baruku, baju mahal, bodyguard di belakangku, dan aura kekuasaan yang menguar dariku. Rasa bingung, malu, dan ego bercampur aduk di wajahnya. Ego laki-lakinya yang rapuh mencoba mengambil alih. Ia menegakkan tubuh, berusaha terlihat berwibawa meski dengan kaos kumal. "Berani sekali kau kembali ke sini," bentaknya, meski suaranya sedikit bergetar. "Setelah mencuri uangku, setelah kabur dengan selingkuhanmu, sekarang kau datang dengan dandanan seperti pelacur mahal ini? Siapa laki-laki yang memodalimu? Hah?" Karin yang sudah pulih dari syoknya, segera berlari bersembunyi di balik punggung Dimas, kembali memainkan peran provokatornya. "Iya, Mas. Lihat tuh. Pasti dia jual diri. Baru 2 hari pergi sudah bawa mobil mewah dan preman. Dasar wanita tidak tahu malu. Usir dia lagi, Mas." Aku tidak marah. Aku justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat Karin merinding. Dimas. Aku menggelengkan kepala pelan, menatapnya dengan rasa kasihan yang merendahkan. "Kamu masih saja bodoh. Kamu pikir aku butuh menjual diri untuk mendapatkan semua ini?" Aku berjalan mendekati sofa tempat Dimas biasa duduk sambil menonton bola sementara aku memijat kakinya. "Duduklah," perintahku pada Dimas. "Tamu tak diundang ini ingin memberimu sedikit edukasi tentang siapa sebenarnya yang numpang hidup di rumah ini. Jangan kurang ajar kau memerintahku di rumahku sendiri." Dimas maju selangkah, tangannya mengepal. "Duduk, Pak Dimas. Sebelum kami memaksa Bapak duduk," kata Pak Hadi dengan suara tenang namun mengancam. Dimas menelan ludah. Nyalinya ciut. Dengan terpaksa, ia duduk di kursi kayu di hadapanku. Karin berdiri di sampingnya, memegang lengan kakaknya erat-erat, matanya liar menatap para pengawal. "Aku kembali bukan untuk kembali padamu. Mulaiku, memecah keheningan. Aku kembali untuk membersihkan sampah yang tertinggal di properti milikku. Dan kejutan yang kubawa ini, mungkin akan membuat jantungmu berhenti berdetak sesaat." Aku menoleh pada Pak Burhan. "Keluarkan dokumennya, Pak." Pak Burhan melangkah maju dengan gerakan profesional yang terukur. Ia meletakkan 2 map tebal berbahan kulit di atas meja kopi yang penuh noda bekas gelas itu. Suara hentakan map saat menyentuh meja terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi, seolah menjadi lonceng dimulainya persidangan tanpa hakim. Dimas menatap map-map itu dengan kening berkerut. "Apa ini? Surat cerai? Kalau kau minta cerai, dengan senang hati kuberikan. Aku tidak butuh istri maling sepertimu." Karin ikut menyahut dengan nada sinis, "Paling juga minta harta gono gini. Mas, jangan kasih sepeser pun. Dia kan yang pergi sendiri." Aku tertawa kecil. Tawa yang renyah namun kosong. "Harta gono gini? Harta apa yang kamu punya, Dimas? Hutang vendor? Cicilan mobil yang sudah menunggak? Atau uang 50 juta yang, katanya, dicuri itu?" Wajah Dimas memerah padam karena tersinggung. "Jangan sombong kau. Aku ini pengusaha." "Buka map yang berwarna biru, Dimas," perintahku, mengabaikan ocehannya. Dengan tangan kasar, Dimas menyambar map biru itu dan membukanya. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan di halaman pertama. Awalnya ia terlihat bingung, lalu matanya membelalak, dan akhirnya wajahnya berubah pucat pasi.
Ia membolak-balik halaman itu dengan panik, mencari nama yang ia kenal. Ini tidak mungkin. Gumam Dimas, tangannya gemetar hebat. Sertifikat hak milik. Kenapa? Kenapa nama pemiliknya? Kenapa nama pemiliknya PT Gunawan Land Sejahtera? Potongku. Bukan Dimas Prasetyo? Karin merebut kertas itu dari tangan kakaknya. Apa sih Mas? Ini sertifikat rumah kan? Bukannya Mas bilang rumah ini Mas beli lunas? Karin membaca tulisan di sana dan terdiam 1000 bahasa. Izinkan saya jelaskan, sela Pak Burhan dengan nada formal. Rumah ini adalah aset properti milik Gunawan Group. 3 tahun lalu, Nona Amara meminta ayahnya, Bapak Gunawan, untuk meminjamkan rumah ini sebagai tempat tinggal kalian. Status Bapak Dimas di sini hanyalah penumpang dengan hak pakai 0 rupiah atas permintaan Nona Amara. Tidak ada transaksi jual beli. Bapak tidak pernah membeli rumah ini. Bohong, teriak Dimas, melempar sertifikat itu ke meja. Aku bayar cicilannya tiap bulan. Aku transfer 5 juta tiap bulan ke rekening pengelola perumahan. Rekening yang Bapak transfer itu adalah rekening tabungan berjangka atas nama Bapak sendiri yang dikelola oleh Nona Amara untuk masa depan anak kalian nanti. Jawab Pak Burhan tenang, lalu mengeluarkan bukti rekening koran. Uang itu tidak pernah dipakai untuk membayar rumah. Rumah ini sudah lunas dibayar oleh ayah Nona Amara sejak sebelum kalian menikah. Dimas ternganga. Ia merasa dunianya berputar. Selama ini ia merasa bangga menjadi kepala keluarga yang menyediakan atap. Ternyata ia hanya menumpang di rumah mertuanya yang ia anggap remeh. Jadi, suara Dimas bergetar, selama ini aku tinggal di rumahmu. Benar, jawabku dingin. Dan saat kau mengusirku keluar dari rumahku sendiri, kau telah melanggar satu-satunya syarat yang diajukan ayahku. Jaga Amara, maka kau boleh tinggal di sana. Sekarang, buka map merah, lanjutku. Dimas sudah tidak bertenaga, tapi rasa penasaran dan ketakutan memaksanya membuka map kedua. Isinya adalah surat perjanjian kerjasama bisnis dan surat pengalihan saham. Kalian tahu kenapa investor utama proyekmu tiba-tiba cabut kemarin? Tanyaku sambil mencondongkan tubuh ke depan. Dimas menatapku dengan horor. Jangan bilang. Gunawan Properti, investor utamamu, adalah anak perusahaan dari Gunawan Group. Perusahaan milik ayahku. Perusahaan milikku, kataku menekankan kata milikku. Selama ini, aku yang memohon pada ayah untuk memberikan proyek-proyek itu padamu. Aku yang melobi direksi agar meloloskan tendermu yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi. Aku yang menambal kekurangan modalmu lewat jalur belakang agar kau terlihat sukses. Aku melakukan itu semua karena aku ingin kau percaya diri, Dimas. Aku ingin suamiku merasa hebat. Air mata mulai menggenang di mata Dimas. Bukan air mata haru, tapi air mata kehancuran ego. Pria yang selama ini merasa dirinya raja kecil, ternyata hanyalah boneka yang ditopang oleh istri yang ia hina. Tapi kau. Suaraku mulai bergetar menahan amarah, kau justru menggunakan kesuksesan semu itu untuk merendahkanku. Kau menggunakan uang yang kubantu carikan itu untuk memanjakan adikmu yang parasit ini. Aku menunjuk Karin yang kini berdiri mematung dengan wajah pucat. Dan puncaknya, aku berdiri, berjalan mendekati mereka. Kau menuduhku mencuri uang receh 50 juta? Dimas, tas yang kupakai ini harganya 200 juta. Sepatuku ini harganya 30 juta. Kau pikir aku sudi mencuri uang gajian tukangmu? Mbak Amara kaya? Karin akhirnya bersuara, suaranya terdengar bodoh dan penuh penyesalan yang terlambat. Matanya menatap tas Hermes di sampingku dengan tatapan lapar sekaligus takut. Kalau Mbak kaya, kenapa Mbak hidup susah sama Mas Dimas? Kenapa Mbak nggak bilang? Karena aku mencari ketulusan. Karin, bentakku keras, membuat Karin terlonjak. Dan terbukti, kalian tidak punya itu. Kalian hanya parasit yang menempel pada inang. Begitu inangnya terlihat sakit sedikit, kalian langsung menginjaknya. Aku mengambil dokumen di map merah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini adalah surat akuisisi. Karena perusahaanmu gagal memenuhi kontrak dan tidak bisa membayar denda penalti, maka sesuai klausul kontrak, Gunawan Properti berhak menyita seluruh aset perusahaanmu, termasuk alat berat, kantor, dan
Aku menatap Dimas tajam, dan blacklist namamu dari seluruh asosiasi kontraktor di Indonesia. Dimas jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia menatapku dengan tatapan kosong. Amarah, kau menghancurkan aku. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri. Dimas, jawabku. Aku hanya menarik kembali tangan yang selama ini menolongmu. Dan saat tangan itu hilang, kau jatuh bebas. Mas, jangan percaya. Karin tiba-tiba berteriak histeris, mencoba menyangkal kenyataan. Ini pasti palsu. Dokumen ini pasti palsu. Dia cuma mau nakut-nakutin kita. Mas, usir dia. Kita lapor polisi. Diam kau, Karin, bentak Dimas. Ia sadar betul logo perusahaan di dokumen itu. Ia sering melihatnya di lokasi proyek. Itu asli. Aku memberi isyarat pada Pak Hadi. Pak, waktunya habis. Sampaikan ultimatumnya. Pak Hadi mengangguk dan berkata dengan suara lantang. Bapak Dimas, Ibu Karin. Berdasarkan sertifikat hak milik ini, Nona Amara memberikan waktu 1x24 jam bagi kalian untuk mengosongkan rumah ini. Silakan bawa barang-barang pribadi kalian yang benar-benar kalian beli dengan uang sendiri. Satu lagi, tambahku. Uang 50 juta yang hilang itu. Dimas mendongak. Aku sudah meminta tim IT untuk memulihkan rekaman CCTV yang ada di boneka beruang di ruang kerja. Ya, aku memasang kamera di sana. Rekamannya sudah ada di tanganku. Wajah Karin yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia tahu tamatlah riwayatnya. Aku akan memutarnya nanti, jika kalian masih berani membantah. Tapi kurasa kalian sudah tahu siapa pencuri sebenarnya, kataku sambil melirik Karin tajam. Dimas mengikuti arah pandanganku. Ingatan tentang Karin yang melarangnya melihat CCTV, Karin yang berkeras amarah pelakunya, dan Karin yang tiba-tiba punya uang untuk belanja online, paket-paket yang datang kemarin. Semua kepingan puzzle itu menyatu di otak Dimas. Karin, suara Dimas rendah, penuh ancaman. Aku tidak peduli lagi dengan drama mereka. Aku membalikkan badan, berjalan menuju pintu keluar. Selamat menikmati sisa waktu kalian di rumah saya. Oh ya, Dimas, jangan lupa bereskan sampah-sampahmu sebelum pergi. Suasana di ruang tamu yang berantakan itu berubah menjadi medan perang psikologis yang mencekam. Teriakan histeris Karin yang menyangkal tuduhan masih menggema, memantul di dinding-dinding rumah yang kini terasa semakin sempit bagi mereka. Dimas berdiri kaku di tengah ruangan, wajahnya adalah campuran antara kebingungan, amarah, dan ketakutan yang mendalam. Ia menatap adiknya, Karin, yang kini gemetar hebat di balik punggungnya, dan kemudian beralih menatapku, istrinya, atau lebih tepatnya, pemilik hidupnya, yang duduk dengan tenang di sofa seolah sedang menonton pertunjukan opera sabun. Mas, jangan percaya sama perempuan ular ini. Karin menjerit lagi, suaranya melengking menyakitkan telinga. Tangannya mencengkeram kemeja kaos kumal Dimas begitu erat hingga kainnya melar. Dia pasti merekayasa semuanya. CCTV apa? Boneka beruang itu cuma pajangan. Dia bohong, Mas. Dia cuma mau mengadu domba kita. Kita ini saudara kandung, Mas. Darah daging. Masa Mas lebih percaya sama orang luar yang jelas-jelas mau menghancurkan kita? Aku menghela napas panjang, sedikit bosan dengan drama murahan ini. Perlahan, aku mengangkat tangan kanan, memberi isyarat pada Pak Hadi. Pak Hadi, tolong siapkan layarnya. Perintahku datar. Pak Hadi mengangguk hormat. Dengan cekatan, salah satu pengawal mengeluarkan sebuah proyektor portabel canggih dari dalam tas kerjanya. Dalam hitungan detik, alat itu sudah menyala, menembakkan cahaya terang ke dinding putih polos di ruang tamu, dinding yang dulu sering kucat ulang sendiri demi menghemat biaya tukang. Apa yang mau kalian lakukan? Dimas bertanya gagap, matanya membelalak melihat teknologi yang digelar di rumah sederhananya. Menunjukkan padamu betapa bodohnya kamu. Dimas, jawabku dingin. Kau bilang kau butuh bukti? Kau bilang matamu melihat sendiri Karin berdarah? Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi saat kau belum pulang. Aku menekan tombol play di tablet yang kupegang, yang terhubung secara nirkabel ke proyektor. Video dimulai. Di dinding itu, terpampang jelas rekaman dari sudut pandang rak buku di ruang kerja Dimas. Kualitas gambarnya high definition,
HD, dan bersuara jernih. Teknologi terbaik yang dipasang oleh tim keamanan ayahku tanpa sepengetahuan siapapun demi keselamatanku. Dalam video itu, terlihat jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. 3 hari yang lalu, sosok Karin masuk ke dalam bingkai layar. Ia tidak terlihat seperti korban penganiayaan. Ia terlihat sehat, segar bugar, dan mengendap-endap. Karin menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan situasi aman, lalu bergegas menuju brankas kecil di sudut ruangan. Dimas menahan napas. Matanya terpaku pada layar. Di video itu, Karin mengeluarkan sebatang kawat kecil dari sakunya. Ia mengotak-atik lubang kunci brankas. Ternyata brankas itu tidak terkunci rapat. Kecerobohan Dimas yang sering lupa memutar nomor kombinasi setelah membukanya. Pintu brankas terbuka. Wajah Karin di layar terlihat begitu gembira. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar jahat, saat tangannya meraup gepokan uang merah dari dalam sana. Lumayan bisa buat bayar slot sama beli tas baru, gumam Karin dalam rekaman itu. Suaranya terdengar jelas. Itu. Dimas tercekat. Itu uang gajian tukang. Lalu adegan berlanjut. Aku, dalam video, masuk dan memergokinya. Terjadi pertengkaran. Semua kata-kata kasar Karin, semua hinaannya padaku, terekam jelas. Numpang hidup, istri miskin, semua keluar dari mulut Karin. Kemudian momen puncak itu tiba. Momen yang membuat Dimas membeku seperti patung es. Dalam video, terdengar suara deru mobil Dimas di kejauhan. Wajah Karin berubah panik. Lalu, dengan gerakan cepat yang mengerikan, Karin menyambar vas bunga kaca di meja. "Mas Dimas pulang," bisik Karin di video. Dan perang. Tanpa ragu, Karin menghantamkan vas bunga tebal itu ke jidatnya sendiri. Darah mengucur. Karin merobek bajunya sendiri, mengacak rambutnya, lalu menjatuhkan diri ke lantai, mulai berteriak-teriak minta tolong padahal aku hanya berdiri terpaku karena syok. Video berhenti. Layar menjadi gelap. Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat, lebih berat dari beton. Tidak ada suara napas, tidak ada suara angin. Hanya suara detak jantung Dimas yang mungkin sedang meledak di dalam dadanya. Perlahan, sangat perlahan, Dimas memutar tubuhnya. Ia tidak lagi menatapku. Ia menatap adiknya. Karin sudah melepaskan pegangannya dari baju Dimas. Ia mundur selangkah demi selangkah, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Bibirnya gemetar, mencoba membentuk senyuman canggung yang gagal total. Itu editan, Mas, kata Karin terbata-bata, air mata buaya mulai menggenang lagi. Sekarang kan zaman AI, Mas. Itu pasti video palsu buatan komputer. Mas tahu kan Amara pinter komputer? Dia. Diam. Teriakan Dimas meledak, mengguncang seisi rumah. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Tanpa peringatan, tangan Dimas melayang. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Karin. Tubuh Karin terhuyung dan jatuh tersungkur ke lantai, tepat di atas pecahan beling mangkuk mienya tadi. Mas. Karin memegang pipinya yang panas, menatap kakaknya dengan tatapan tak percaya. Seumur hidup, Dimas tidak pernah memukulnya. Dimas selalu memanjakannya. Kau. Dimas menunjuk Karin dengan jari telunjuk yang gemetar hebat, karena amarah yang tak terbendung. Kau mencuri uangku, kau memukul kepalamu sendiri, dan kau memfitnah istriku sampai aku mengusirnya di tengah hujan badai. Dimas maju, mencengkeram kerah baju tidur Karin, memaksanya berdiri setengah badan. Jawab, setan. Jawab. Ampun, Mas. Sakit. Karin menangis histeris, kali ini tangisan ketakutan yang nyata. Aku butuh uang. Mas, aku kalah judi. Orang-orang itu mengancam mau sebar foto aku. Aku bingung, Mas. Jadi karena kau kalah judi, kau hancurkan rumah tanggaku. Dimas mengguncang tubuh adiknya kasar. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau membuatku mengusir istriku. Kau membuatku kehilangan perusahaanku. Kau membuatku kehilangan rumah ini. Gara-gara keserakahanmu, Karin. Salah Mas sendiri kenapa percaya?
Karin tiba-tiba berteriak balik, kepanikannya berubah menjadi serangan defensif. Mas kan emang dari dulu nggak suka sama Amara yang miskin. Mas kan sering ngeluh Amara nggak bisa gaya. Aku cuma kasih jalan, Mas. Harusnya Mas berterima kasih. Ternyata Amara itu kaya raya. Kalau Mas nggak usir dia, kita bisa nikmatin hartanya sekarang. Mendengar logika sesat adiknya, Dimas kehilangan kendali. Ia mengangkat tangannya, hendak memukul lagi. Cukup. Suaraku menghentikan gerakan tangan Dimas di udara. Aku tidak berteriak, tapi nadaku penuh otoritas. Dimas menoleh padaku, napasnya memburu. Matanya basah. Jangan kotori tanganmu lebih jauh lagi, Dimas, kataku sambil berdiri perlahan. Kekerasan fisik tidak akan mengubah fakta bahwa kau sudah menghancurkan segalanya. Memukul dia tidak akan mengembalikan posisimu sebagai pemilik perusahaan, dan tidak akan menghapus dosamu padaku. Dimas melepaskan cengkeramannya. Karin jatuh terduduk lagi, menangis terseduh-seduh sambil memeluk lutut. Dimas berbalik menghadapku. Kini, wajah garangnya hilang. Yang tersisa hanyalah wajah seorang pria yang hancur, penuh penyesalan, dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia melihatku, wanita yang ia seret ke lumpur, kini berdiri bersih, anggun, dan tak terjangkau. Ran. Panggilnya lirih, menggunakan panggilan sayang kami dulu. Maafkan aku dibodohi. Aku tidak tahu. Kau bukan tidak tahu, Dimas. Kau memilih untuk tidak tahu, potongku tajam. Kau lebih memilih percaya pada dramanya daripada kejujuran istrimu selama 3 tahun. Kau tahu kenapa? Karena jauh di lubuk hatimu, kau memang meremehkanku. Kau merasa berkuasa saat bisa mengusirku. Dimas menggeleng kuat-kuat, air matanya menetes jatuh ke lantai kotor itu. Tidak, Ran, aku mencintaimu. Sumpah demi Tuhan aku mencintaimu. Aku cuma emosi, aku stres mikirin kerjaan. Tolong, Ran, kita mulai lagi ya. Aku usir Karin sekarang juga. Aku akan penjarakan dia kalau perlu. Tapi tolong jangan tinggalkan aku. Jangan ambil rumah ini. Aku suami kamu. Dimas melangkah maju, hendak meraih tanganku. 2 bodyguard di sampingku langsung melangkah maju, memasang badan, menghalangi Dimas. Mundur, perintah salah satu pengawal dengan suara berat. Dimas terhenti. Ia memandangku dari celah bahu pengawal yang kekar. Ran, tolong. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Rasa sakit melihatnya memohon seperti ini tentu ada. Bagaimanapun aku pernah mencintainya. Tapi bayangan malam itu, rasa dingin air hujan dan rasa sakit di rahimku, segera menghapus rasa iba itu. Kau bilang kau mencintaiku? Tanyaku pelan. Cinta macam apa yang tega melempar istrinya ke badai petir? Cinta macam apa yang tega melihat istrinya kesakitan memegang perut, tapi malah didorong ke lumpur? Dimas terdiam, bibirnya bergetar. Kau belum tahu satu hal lagi, Dimas. Lanjutku, kejutan dokumen tadi hanyalah soal harta. Harta bisa dicari, rumah bisa dibeli. Tapi ada satu hal yang kau rusak malam itu, yang nilainya tidak bisa diganti dengan seluruh aset Gunawan Group sekalipun. Aku mengambil sebuah amplop putih dari tas tanganku. Amplop rumah sakit dengan logo Gunawan Medical Center. Jantung Dimas seolah berhenti berdetak melihat amplop itu. Firasat buruk menyergapnya, mengingatkannya pada buku harian yang ia temukan semalam. Apa-apa itu? Tanyanya parau. Bukti terakhir dari kejahatanmu. Jawabku. Aku melemparkan amplop itu ke dadanya. Amplop itu meluncur ringan, jatuh ke lantai tepat di depan kakinya. Buka. Dimas menatap amplop putih di dekat sepatunya itu, seolah-olah benda itu adalah bom waktu yang siap meledak. Tangannya gemetar hebat saat ia membungkuk untuk memungutnya. Suasana ruangan yang tadinya riuh oleh teriakan Karin kini senyap, hening yang mencekam, seakan malaikat maut sedang melintas di antara kami. Karin pun berhenti menangis, menatap kakaknya dengan rasa penasaran bercampur takut. Dengan jari-jari yang kaku, Dimas merobek segel amplop itu. Ia mengeluarkan selembar kertas foto hitam putih yang khas. Kertas hasil USG, ultrasonografi. Mata Dimas membelalak. Ia menatap gambar di kertas itu, sebuah kantung kehamilan kecil, berupa titik hitam di tengah rahim,
dengan keterangan medis di pinggirnya. Usia kehamilan, 4-5 minggu. Detak jantung, lemah tapi ada. Napas Dimas tercekat. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang kini banjir oleh air mata. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, berusaha mengucapkan kata yang tersangkut di tenggorokan. Hamil? Bisiknya akhirnya, suaranya pecah. Kak, kamu hamil? Aku mengangguk pelan, wajahku tetap datar meski hatiku bergemuruh. Ya, 4 minggu. Saat kau menyeretku keluar malam itu, anak kita sudah ada di sana. Saat kau mendorongku jatuh ke lumpur, dia ada di sana. Saat kau membiarkanku kedinginan di tengah badai, dia berjuang sendirian untuk tetap hidup di dalam rahim ibunya yang stres dan kesakitan. Ya Tuhan! Dimas ambruk. Ia benar-benar jatuh berlutut kali ini, bukan karena dipaksa, tapi karena kakinya tak lagi sanggup menopang berat dosanya. Ia memeluk foto USG itu di dadanya, menangis meraung-raung seperti binatang yang terluka. Aku hampir membunuh anakku sendiri. Raungnya, suaranya memantul di dinding-dinding rumah kosong itu. Aku ayah macam apa? Aku manusia macam apa? Bayangan malam itu kembali menghantuinya dengan lebih kejam. Ia ingat bagaimana aku memegangi perutku sambil memohon. Ia ingat bagaimana aku meringis kesakitan. Dan ia ingat bagaimana ia menutup pintu, meninggalkan darah dagingnya sendiri di tengah ancaman kematian. Maafkan aku, Amara. Maafkan Papa, Nak. Dimas bersujud, dahinya membentur lantai keramik yang kotor. Ia merangkak ke arahku, mencoba menggapai ujung celanaku, mengabaikan sepatu stiletto mahalku yang bisa saja menendangnya. Ran, pukul aku. Bunuh aku sekalian. Aku pantas mati, teriak Dimas di kakiku. Tapi tolong, jangan bawa anakku pergi. Izinkan aku menebus dosaku. Aku akan jadi budakmu, aku akan tidur di teras, aku akan lakukan apa saja. Demi anak kita, Ran. Anak butuh ayahnya. Karin yang mendengar itu ikut ternganga. Ia baru sadar betapa fatal akibat perbuatannya. Mbak Amara hamil, cicitnya. Wajahnya semakin pucat, menyadari bahwa ia bukan hanya mencuri uang, tapi nyaris menjadi pembunuh keponakannya sendiri. Aku menatap Dimas yang bersujud di kakiku. Pria yang dulu kucintai, pria yang kuharapkan menjadi imam, kini tak lebih dari seonggok penyesalan yang menyedihkan. Anak butuh ayahnya, ulangku sinis. Kau benar. Tapi anakku tidak butuh ayah yang lebih percaya pada fitnah daripada istrinya sendiri. Anakku tidak butuh ayah yang ringan tangan. Anakku tidak butuh ayah yang bodoh dan tidak punya pendirian. Aku memundurkan kakiku selangkah, menghindari sentuhan tangan Dimas. Kau tahu, Dimas? Malam itu, saat aku berjalan tertatih-tatih mencari pertolongan, saat darah mulai mengalir di kakiku, aku berdoa. Aku berdoa agar anak ini selamat. Dan Tuhan mengabulkannya. Tapi Tuhan mengambil bayaran untuk doa itu. Dimas mendongak, wajahnya basah dan berantakan. Apa bayarannya? Perasaanku padamu, jawabku dingin. Saat pintu rumah ini kau banting malam itu, hatiku ikut tertutup untuk selamanya. Rasa cintaku, rasa hormatku, semua luruh bersama air hujan dan lumpur itu. Tidak, Ran, jangan bilang begitu. Dimas menggeleng panik. Dengar baik-baik, Dimas Prasetyo, suaraku merendah tapi tajam menusuk jantung. Suamiku, suami yang kucintai, suami yang sederhana tapi penyayang itu, dia sudah mati. Dia mati saat dia membuang istrinya yang sedang hamil ke dalam hujan. Pria yang bersujud di depanku sekarang ini hanyalah orang asing. Orang asing yang jahat dan menyedihkan. Kata-kata itu menghantam Dimas lebih keras dari palu godam. Suamiku sudah mati. Itu adalah vonis akhir. Tidak ada banding. Tidak ada pengampunan. Aku menoleh pada Pak Hadi. Pak, selesaikan ini. Pastikan mereka keluar dari properti saya dalam waktu 1 jam. Ganti semua kunci. Dan pastikan foto USG itu tidak dibawa olehnya. Itu milik saya. Siap, Nona, jawab Pak Hadi tegas. Salah satu pengawal membungkuk, mengambil foto USG dari tangan Dimas yang lemas. Dimas mencoba mempertahankannya, tapi tenaganya kalah jauh. Itu anakku.
Rintih Dimas lemah. Bukan, koreksiku. Itu pewaris Gunawan Group. Dan kau hanyalah masa lalu yang buruk. Aku membalikan badan, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh lagi. Di belakangku, aku mendengar tangisan Dimas yang semakin kencang, bercampur dengan teriakan Karin yang mulai menyalahkan kakaknya lagi. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Coba Mas nggak usir dia. Diam kau, iblis. Suara pertengkaran mereka perlahan meredup saat aku melangkah keluar dari rumah itu. Matahari bersinar terang di luar. Udara terasa segar, jauh berbeda dengan udara pengap di dalam sana. Para tetangga yang berkerumun di depan pagar menatapku dengan rasa segan dan kagum. Mereka berbisik-bisik, tapi aku tidak peduli. Aku masuk ke dalam mobil mewahku. Jok kulit yang empuk menyambut tubuhku yang lelah namun lega. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata sejenak. Jalan, Pak, perintahku pada sopir. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah nomor B14. Rumah yang penuh kenangan manis dan pahit. Rumah yang kini menjadi monumen kehancuran sebuah kesombongan. Aku membuka mata, mengelus perutku yang masih datar. Kita berdua saja ya, Nak. Mama janji, Mama akan memberikan dunia untukmu. Dan kamu tidak akan pernah merasakan setetes pun air hujan mengenai wajahmu, kecuali kamu menginginkannya. Dari kaca spion, aku melihat dua sosok diseret keluar oleh pengawal dari halaman rumah. Dimas dan Karin, dengan beberapa tas plastik berisi baju-baju mereka, dilempar keluar pagar. Dimas tampak berlari mengejar mobilku, berteriak memanggil namaku, tapi mobilku terus melaju, semakin cepat, dan semakin jauh. Sosok Dimas semakin mengecil di kejauhan, hingga akhirnya lenyap di tikungan jalan. Lenyap dari pandanganku, dan lenyap dari hidupku untuk selamanya. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, tapi senyum kedamaian. Badai sudah berlalu. Dan kini, aku siap membangun kerajaan baruku, di atas puing-puing masa lalu yang telah kuhancurkan dengan tanganku sendiri.